di sekolah, mereka tidak dieksplor gitu, yang namanya potensi yang mereka miliki. Padahal sekolah itu bagus, tapi Benar. kenapa mukanya semrawut gitu kan? Benar, saya yakin. Logikanya begitu ya? Ini seharusnya sekolah semakin mahal, Ya, semakin menyenangkan. semakin menyenangkan dan membuat bahagia anak-anak yang bersekolah di tempat itu. Gitu. Nah, tetapi kan kebalikannya gitu. Sekolah semakin mahal, semakin membuat anak-anaknya stres. Iya, semakin tuntutan akademisnya tinggi. Nah itu. Apalagi kalau yang kayak podcast kemarin ya, anak mulai belajar dari jam 5 pagi. Itu sudah di luar nalar itu. Iya. Di luar nalar yang bisa kita pikirkan. Benar. Kan anak tambah stres lagi gitu. Seharusnya mereka bisa menggunakan gitu ya, masa-masa mereka sekolah itu untuk mengeksplor gitu apa yang menjadi potensi terbaik mereka. Tetapi kalau mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengeksplor, sulit gitu kita menemukan anak-anak yang memiliki wajah bahagia gitu. Nah, jadi orang tua ini harus cerdas gitu dalam memilih tempat di mana anak-anaknya ini sekolah. Jangan selalu rujukan kita itu biaya yang mahal bahwa sekolah itu berkualitas. Karena itu belum tentu gitu. Kita sebagai orang tua malah harus lebih fokus terhadap orang-orang yang berada di dalam sekolah tersebut. Apakah orang-orangnya menyenangkan atau tidak? Nah, ini kan bisa kita ketahui kalau kita sebagai orang tua mau terjun langsung melihat. Tidak harus mahal. Iya, jangan cuma lihat brosur. Iya kan? Lihat brosur, terus lihat iklan di sosmed. Iya. Wah, ini sekolah keren nih karena brand ambasadornya selebritis misalnya. Karena belum tentu gitu. Ya bisa aja kan selebritisnya dibayar. Iya, ya sudah pasti itu. Agar dia bilang bahwa sekolah ini berkualitas. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus cerdas. Kita harus mau terjun langsung, melihat ke lapangan. Bagaimana orang-orang yang nantinya akan mendidik anak-anak kita. Lihat wajahnya dulu gitu. Menyenangkan nggak? Di situ juga udah kelihatan ya. Benar. Outputnya seperti apa itu. Benar. Kalau wajahnya sudah nggak menyenangkan, pasti akan menular ke wajah anak kita. Gitu. Iya, anak kita juga makin lama makin jumet juga di sini. Karena satu frekuensi jadinya gitu. Nah, di sini orang tua harus cerdas gitu. Kita jangan terpukau dengan sesuatu yang sifatnya hanya secara kasat mata saja gitu. Nah, tetapi kita harus mau melihat lebih dalam. Kita harus bereffort sebagai orang tua ya. Benar. Kita juga harus mencari tahu program-program di sekolah tersebut bagaimana. Apakah program-program di sekolah tersebut dapat membangkitkan potensi anak-anak kita atau tidak. Itu yang terpenting. Terus ada nggak interaksi antara orang tua dengan pihak sekolah, bukan pas bagi rapot saja ya. Tapi kapan saja pihak sekolah itu terbuka untuk berkomunikasi dengan para orang tua. Jangan pihak sekolah terbuka kalau bagi rapot saja. Sama pas ada masalah. Pas ada masalah. Akhirnya pas nggak ada masalah, ya sudah. Orang tua menganggap anaknya ini kayak lenyap di telan bumi gitu. Nggak ada report apa-apa. Iya, nggak ada report apapun gitu. Padahal kan kita sebagai orang tua tuh wajib hukumnya mengetahui perkembangan anak-anak kita di sekolah itu bagaimana. Dan cari sekolah yang jangan terlalu lama berada di dalam sekolah. Misalnya kayak long hour gitu, dari pagi sampai sore, apalagi sampai malam gitu. Dari jam 5 subuh kan. Apalagi kalau sampai menginap. Iya. Kalau saya ditanya, ya pasti saya akan jawab seperti itu. Karena kualitas pendidikan di suatu sekolah itu tidak ditentukan berapa lama anak tersebut berada di lingkungan sekolah. Nggak ada hubungannya. Malah semakin lama anak-anak kita di sekolah, semakin mereka akan bosan dan jenuh. Ya bayangin kayak kita dipendam gitu di suatu tempat. Kita kan akhirnya lama-kelamaan ya jenuh lah. Iya, mana ruangannya kotak-kotak. Benar. Apalagi bertahun-tahun lamanya gitu. Tiap hari lagi. Nah, di sini kan akhirnya banyak anak yang sulit datang ke sekolah karena merasa sudah terbebani gitu loh. Aduh, di sekolah gue nih
di dalam kelas bos berjam-jam lamanya, terus ngadepin guru yang cuma ngomong sama dirinya sendiri. Dan pas lulus sekolah, aduh gue mau ngapain ya? Benar. Jadi ngapain di sekolah itu sama ini ya? Benar. Ya ini kan suatu hal yang kesannya tuh normal gitu. Iya. Ya saya selalu tanya kan kepada para orang tua gitu. Di zaman kita sekolah dulu tuh kita senangnya dengar bel pulang atau bel masuk. Kebanyakan mereka bilang bel pulang. Karena apa ya? Karena mereka bosan di sekolah gitu. Kayak sekolah itu kayak rintangan gitu. Benar. Yang harus kita lalui gitu kan. Benar. Bayangin loh, kita ingin belajar, menimba ilmu. Iya. Tetapi kita merasa terbebani. Iya. Ini kalau menurut saya sudah nggak masuk ke logika berpikir gitu. Sedangkan ketika kita mau belajar dan menyerap ilmu pengetahuan, kita harus dalam kondisi bahagia dulu. Gitu. Agar apa? Agar otak kita itu siap gitu menerima pelajaran. Tapi kalau keadaan otak kita tegang, bagaimana coba? Apalagi kan udah PR mana PR? Iya, benar. Siapa yang ngerjain PR maju? Kayak benar Bung. Nah ini mental banget. Benar. Makanya sulit gitu. Kita bisa melihat anak-anak yang cerdas dikarenakan mereka datang ke sekolah. Nah, di sini banyak gitu yang saya lihat anak-anak yang memiliki prestasi, kebanyakan ya. Mereka bisa melakukannya itu bukan ketika berada di lingkungan sekolah, malah di luar sekolah. Munculnya itu di luar sekolah gitu. Benar. Sekolah kayak kependem. Benar. Ya dia katakanlah di sekolah nggak bintang kelas lah gitu ya, biasa-biasa. Tapi di luar kan wah. Iya. Di luar mereka bisa mengekspor gitu kan. Mereka bisa mencoba segala hal yang mereka nggak bisa lakukan di dalam sekolah. Nah di sini makanya Bung, kita sebagai orang tua itu harus cerdas dalam memilih tempat di mana anak-anak kita sekolah. Agar apa? Agar anak kita dapat tergali gitu potensi terbaiknya. Karena masa-masa sekolah ini adalah masa-masa yang rentan gitu. Kalau kita sebagai orang tua tidak peduli, maka siapa lagi yang mau peduli? Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Tentang begitu ya dengan jadi langsung saja, kalau misalnya ada yang bertanyakan lagi silahkan langsung tanyakan. Kalau misalnya mau ada pertanyaan yang baru silahkan tentang episode-episode sebelumnya, tinggal link deskripsi di bawah dicek saja, itu ada Gmail ya untuk bertanya langsung saja di situ ya. Baik, sampai jumpa di video episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.